Nunggu, Sriwijaya FM Wah, dulu mantap. daripada Aduh, bisa aja, Prof. Nih jadi nggak naik sepeda dong nih pagi hari ini karena hujan nih? iya betul, kemarin udah Mbak Ita. Oh udah ya? Prof, ini, ngomongin Mhm, tentang BI rate yang lagi naik. Sebenarnya, mhm, kalau misalkan bisa dijelaskan juga BI rate ini sebenarnya apa sih Prof? Mungkin bagi pendengar juga yang mungkin awam sama ekonomi ini apa sih sebenarnya, hubungannya juga dengan kehidupan sehari-hari? Kalau BI rate ini naik, yang memang kalau nggak salah sudah hampir 3 kali naiknya ya. Nah ini, 2 sebenarnya kali Mbak 2 Ita. kali? Oh baik. Ini Ya sebenarnya jadi, apa sih Prof gitu? pertama 25 basis point ke Mhm, 550, mhm, terakhir kemarin, mhm, 25 basis point lagi ke, sekarang ke 5,75. mhm, mhm, Ya memang gini, Mbak Ita, Mas Muslim, Mhm. kalau istilah, di dalam suatu, istilah moneter gitu ya, mhm, kebijakan suku bunga acuan BI rate ini memang menjadi suatu instrumen yang dapat, bagaimana mengendalikan, terutama adalah inflasi gitu kan. mhm, mhm. Nah, terus yang kedua karena kita ini sekarang mengalami satu tekanan terhadap nilai tukar rupiah, maka senjata pamungkas yang diberikan oleh Bank Indonesia ini supaya tidak terlampau, liar rupiah kita Mhm, itu, dengan sangat berat sebenarnya, Bank Indonesia itu menaikkan, suku bunga acuannya yaitu BI rate. mhm, Namun demikian, Mbak Ita, Mas mhm, Muslim, kalau saya lihat, eee, sebenarnya gini, kalau kita bedah lebih dalam ya secara industri, sebenarnya dampaknya itu tidak serta-merta menghantam pada semua debitur secara instan gitu ya. mmm, Mhm. Jadi, ada jeda waktu gitu, ada lag-nya gitu, transmisi moneter dan perbedaan struktur kontrak kredit yang membuat, katanya sekarang debitur menjerit. mhm, mhm, Tapi itu kan memiliki skala tekanan yang berbeda-beda gitu Mbak Ita, Mas mhm, mhm, Muslim. Mhm. Jadi, kenaikan BI rate terhadap, pengaruhnya terhadap debitur dan industri perbankan saat ini, itu sebenarnya, eee, tidak merata gitu ya. Jadi risiko terbesar itu bergeser pada segmen yang paling sensitif terhadap perubahan biaya modal, yaitu pada cost of capital-nya itu terutama adalah pada debitur KPR floating rate. Itu sebenarnya Mmm. yang paling rentan. Karena kelompok, ini sebenarnya yang paling cepat merasakan dampaknya. Kenapa? Karena nasabah KPR yang masa bunganya itu tetap atau fixed rate itu sudah habis. mhm, Dan sekarang masuk ke periode floating yang, akan langsung menghadapi lonjakan cicilan bulanan. Nah yang kedua itu adalah kepada sektor korporasi dan sektor real. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena kenaikan cost of fund atau biaya dana, perbankan ini otomatis akan mengerek suku bunga kredit baru maupun modal kerja gitu Mbak Ita, Mas mhm. Muslim. Jadi bagi korporasi ini berarti ruang ekspansi itu menyempit. Kenapa? Karena hitungan internal rate of return-nya itu, pada proyek baru itu menjadi kurang ekonomis Biaya gitu ya. pinjaman naik. Nah, sedangkan Selain pada itu terkait debitur nilai tukar rupiah, multi-finance dan menurut pengamatan Dipo, UMKM, keputusan kalau BI kita belum lihat berdampak besar. industri multi-finance ini yang mayoritas Pertama, saya pendanaannya itu kan diketahui sekitar 74% itu masih tergantung atau bergantung pada kredit perbankan gitu ya. Mhm, mhm, Nah, ini akan meneruskan, kenaikan beban tersebut pada konsumen, akhir gitu. Akibatnya apa? Pembiayaan kendaraan atau modal kerja UMKM itu akan menjadi lebih mahal. Nah, transmisi perbankan itu sebenarnya tidak seketika itu naik, Mbak. mhm, Mhm. Jadi secara historis, perbankan itu tidak pernah langsung, dapat menaikkan suku bunga kredit secara drastis setelah BI rate naik. Karena ini ada mekanisme pasar yang menahan laju tersebut, terutama adalah, Menurut Peri, keputusan menaikkan prioritas BI suku rate dari bunga, 4, simpanan gitu ya. mhm, mhm, Jadi, bank itu kan biasanya akan menyesuaikan dulu suku bunga deposito terlebih dahulu untuk mencegah capital outflow dan menjaga likuiditas internalnya. Nah, termasuk juga bagaimana pertimbangan NPL dan intermediasinya. Jadi, ini bank betul-betul harus sangat hati-hati Mbak Ita, Mas mhm, Muslim Mhm. dalam menaikkan suku bunga dasar kredit tersebut. Karena jika dinaikkannya itu terlalu agresif,
Nah, bank ini kan justru nanti akan menghadapi risiko lonjakan rasio kredit bermasalah yang Iya, kita iya, kenal betul. dengan non-performing loan. Kenapa? Karena kemampuan bayar debitur itu kan merosot gitu Mhm, ya. mhm. Sekaligus menahan laju pertumbuhan penyaluran kredit baru. Nah, oleh karena itu maka bank-bank ini dengan struktur dana murah, tabungan dan giro yang kuat itu cenderung memiliki buffer lebih tebal sehingga mereka itu tidak bisa lebih tidak bisa lebih apa istilahnya mereka bisa lebih efektif, Mbak, dan Hmm. lambat dalam menaikkan suku bunga kredit itu dibandingkan bank yang bergantung pada dana mahal gitu. Memang ini ada ke dilema kebijakan moneter ya Mbak Ita, Mas Mhm, mhm, Muslim. mhm. Jadi bagi Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan itu kan sebenarnya obat pahit, Mbak, yang harus betul-betul diminum gitu loh. Hmm. Jadi fokus utama BI itu saat terjadi Biaya ketidakpastian pinjaman naik. global dan juga gejolak geopolitik itu adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan bagaimana bisa cara menjangkar ekspektasi inflasi ini gitu loh. Jadi artinya jika rupiah itu dibiarkan melamah terlalu dalam akibat selisih suku bunga, artinya ada interest rate diferensial ya yang Mhm, menyempit mhm. dengan bank sentral, terutama the Fed gitu, bank sentral global, Mhm. terutama di sini saya tekankan adalah the Fed, maka dampaknya itu bisa memicu imported inflation. Jadi itu pengaruhnya pada barang-barang impor ikut akan melonjak, Mbak Ita, Mas Muslim. Hmm. Yang justru itu akan bisa memukul daya beli masyarakat kita Iya, jauh iya, lebih dalam iya. Lebih berat daripada ya, Bu, ya? sekadar kenaikan suku bunga kredit. Ya, jadi artinya tekanan pada debitur ini memang nyata, terutama pada skema floating rate. Namun bagi perbankan tantangan terbesarnya ini adalah bagaimana sebenarnya bank itu bisa mengelola net interest marginnya agar tetap sehat, ya, tanpa harus mengorbankan kualitas asetnya akibat debitur yang gagal bayar. Nah, ini yang perlu dicegah sebenarnya, Mas Muslim, Mbak Ita. Jadi intinya, artinya gini loh, kenaikan BI rate itu kan tanpa harus menghambat kredit gitu, Mbak. Mhm, Kenapa? Karena Bank Indonesia ini kan ada makroprudensialnya sebagai pengaman likuiditas, Mbak Ita, Mas Mhm. Muslim. Jadi BI itu tidak bisa lagi hanya mengandalkan instrumen moneter murni saat ini. Maka kebijakan makroprudensial itu harus maju sebagai tameng agar likuiditas domestik ini tidak kering. Jadi di era di mana lanskap keuangan global itu penuh dengan shock ya, baik karena adanya volatilitas suku bunga global, adanya capital flight maupun ketidakpastian geopolitik, maka kalau BI itu mengandalkan artinya satu instrumen aja Mhm. ya, itu tidak efektif, maka mengandalkan BI saja itu ibarat bertempur hanya dengan sebilah pedang, Mbak. Jadi intinya harus diimbangi bagaimana kebijakan makroprudensial ini bukan lagi sekadar pendukung, tapi melainkan memutasi menjadi tameng utama yang menjaga urat nadi perekonomian untuk likuiditas domestik gitu, Mbak Ita, Mas Muslim. Jadi artinya ketika kebijakan moneter itu harus mengerem perekonomian demi stabilitas gitu ya, dengan BI rate-nya itu tadi, Mbak Ita, maka kebijakan makroprudensial ini bertindak sebagai sistem suspensi yang memastikan mobil itu jangan sampai terguling gitu. Kalau ibaratnya mobil Biar gitu, Mbak stabil Ita. gitu ya, Prof ya. Iya, jadi gini, pembagian likuiditas makroprudensial itu kan tidak boleh dilakukan secara merata, Mas Muslim. Jadi melainkan harus diarahkan secara seimbang ke sektor yang tentunya memiliki multiplier efek besar, Mas, targeted gitu ya, demi menahan pertumbuhan ekonomi yang kuat gitu kan. Karena kan kita ini kalau kita nunggu kapan intinya rupiah itu akan normalisasi sendiri tanpa adanya suatu kebijakan yang radikal gitu, memang pahit, Mas, dengan kenaikan BI rate bertubi-tubi ini. Tapi apa boleh buat, kita sekarang lebih memilih stabilitas dulu atau pertumbuhan yang besar, yang tinggi tapi tidak berkualitas kan gitu. Nah, kita sekarang tujuannya bagaimana caranya stabilitas dulu, rupiah kita tidak tertekan semakin liar oleh dolar Amerika,
sehingga di sini menghindari adanya imported inflation supaya tidak berpengaruh pada daya beli masyarakat, masyarakat juga aman dan sebagainya. Nah, senyampang itu maka luncurkanlah makroprudensial itu, gitu. Karena makroprudensial itu tidak melihat dari kesehatan bank per bank, Mbak Ita, secara individu. Karena itu kan tugas mikroprudensial itu dalam ini adalah OJK. Nah, tapi makroprudensial ini melihat keamanan sistem keuangan secara keseluruhan. Jadi artinya melalui instrumen makroprudensial ini BI bisa mengalirkan likuiditas secara targeted. Kenapa? Karena seperti misalnya contohnya ya Mbak Ita, Mas Muslim, kebijakan insentif dari likuiditas makroprudensial itu adalah KLM. Jadi BI itu misalnya dapat melonggarkan kewajiban giro wajib minimum gitu bagi bank-bank yang aktif, misalnya dilihatlah bank-bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas misalnya seperti hilirisasi, UMKM misalnya, terus apalagi ya ekonomi hijau gitu ya, dan termasuk juga otomotif atau properti. Ini sebenarnya taktik cerdas, Mbak. Moneter boleh ketat secara makro, tetapi likuiditas tetap mengalir deras ke sektor yang produktif, gitu. Artinya tidak hanya sekedar BI rate naik, tapi ada likuiditas juga ya. Enggak sekedar, Mbak. Jadi itu sudah terukur dan memang sudah benar-benar hitung artinya dampak positif dan negatifnya, Mbak Ita, Mas Muslim. Artinya gini, kemarin kan gini, di tengah proyeksi perlambatan global seperti proyeksi OECD kemarin kan memangkas pertumbuhan kita ini nasional menjadi 4,7%, Mbak Ita. Jadi OECD memangkas jadi tidak sampai 5 loh. Jadi insentif KLM ini harus dipertajam. Pada apa? Pada sektor strategis tentunya. Misalnya hilirisasi komoditas ya. Termasuk juga apalagi ya pertanian atau pangan gitu ya, untuk meredam dari inflasi dari sisi supply-nya. Terus juga UMKM yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, Mbak, gitu kan. Maka kebijakan makroprudensial ini berfungsi sebagai navigasi yang cerdas, yang memastikan artinya supaya pasokan darah dalam hal ini kredit itu tetap mengalir subur ke organ ekonomi yang paling membutuhkan. Artinya siapa aja, misalnya menjaga sektor real itu tetap nadinya berdenyut gitu ya, meskipun ada di bawah bayang-bayang pengetatan moneter gitu kan. Nah, di sisi lain Bank Indonesia ini memastikan perbankan untuk tetap konsisten, Mbak, menjalankan fungsi intermediasinya gitu. Jangan larinya ke SBN, ke SRBI gitu, Mbak, nggak boleh juga kan gitu. Jadi di masa ketidakpastian ini bank itu kan cenderung menimbun likuiditasnya itu di instrumen aman, Mbak Ita. Ya, seperti tadi yang saya sebutkan, ke obligasi pemerintah gitu kan, daripada dia menyalurkan kredit. Itu nggak boleh. Jadi mari kita itu saling bergandeng tangan, saling mendukung demi kemenangan rakyat Indonesia, supaya kita ini tidak terhantam krisis-krisis yang memang tidak diinginkan seperti itu. Jadi rasio intermediasi makroprudensial ini memaksa dan memberi insentif agar bank itu tetap menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal, Mbak Ita, Mas Muslim. Ya, Prof. Rahma, ini kan kalau kita update kondisi sekarang, rupiah sudah mulai keluar dari 18.000 sekian, sudah 17 ribuan. Kemudian geopolitik juga, Amerika, sudah Iran sudah berdamai, sudah reda nih, tekanan-tekanannya udah berkurang. Nah, kenaikan terakhir ini bisa dibilang terlalu agresif atau gimana, Prof? Iya, memang begini. Ternyata kan gitu ya kemarin yang 25 basis poin itu. Tapi kan tidak serta-merta rupiah itu bisa kita percaya bahwa investor asing itu mencari safe haven, karena memang perbedaan. Jadi ini sebenarnya tekanan dari external shock juga, Mas. Jadi suku bunga The Fed itu kan sekarang malah ancang-ancang mau menaikkan lagi karena mengingat inflasi di Amerika itu sangat tinggi, Mas. Nah, kalau kita ngerem tidak menaikkan, maka kita akan tetap aja capital outflow akan terus biaya pinjaman naik. Kenapa? Karena orang akan Selain itu terkait nilai tukar rupiah, menurut pengamatan Dipo, keputusan BI belum berdampak besar. Jadi logikanya sebenarnya
Pertama, saya rasa diketahui menurut Peri keputusan menaikkan BI rate dari antara the Fed fund rate dengan BI rate gitu, Mas. Nah, ini kan Bank Indonesia mengantisipasi 0,75%. supaya kalau bisa rebound balik lagi ke Indonesia gitu, Mas, yang sebanyak mungkin, karena kemarin kan efektif ternyata memang ada pembalikan, Mas, modal asing ke kita gitu kan. Sejak adanya kenaikan yang 25 basis poin menjadi 5,50 itu. Nah, tapi jangan sampai ini masih tetap high for longer yang terjadi itu akan menekan lagi terhadap rupiah kita. Jadi intinya ini ingin stabilitas kita tetap lebih stabil dan aman. Kalau sudah stabil dan aman, Mas Muslim, untuk menurunkan tuh gampang, Mas. Gitu. Jadi ada kemungkinan turun sebenarnya, Prof ya? Ya iya dong, nanti pasti turun lagi, Mbak Ita. Kirain, ekonomi itu konjunktur. Kadang yang udah naik susah turun. Iya. Enggak. Jadi ekonomi itu konjunktur ya, tidak pernah konstan lurus saja, nggak pernah. Jadi memang siklus itu terjadi di ekonomi kan gitu. Jadi intinya gampang ini, karena gini loh, Bank Indonesia itu sangat terbuka, Mbak, masukan-masukan kepada ekonom gitu ya. Jadi selama ini mau naikkan BI rate aja itu udah bukan naikkan sendiri, Mbak. Jadi itu sudah terukur dan valid gitu ya, dengan masukan-masukan dari kita juga gitu loh, Mbak Ita, Mas Muslim gitu. Jadi tidak menaikkan dengan sendirinya Dewan Gubernur itu, Mbak. Jadi itu sudah masukan-masukan dan juga perhitungan-perhitungan yang ketat dan terukur, positif minusnya di mana gitu. Tapi kalau lebih banyak kemaslahatannya daripada mudaratnya ya dilakuin. Tapi walaupun itu adalah suatu pil yang sangat pahit memang gitu, Mbak. Tapi kan ini pemerintah juga sudah mendorong juga bank-bank himbara untuk jangan menghentikan untuk menyalurkan kredit. Jadi pemerintah juga mendukunglah apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini, menaikkan BI rate-nya supaya terus jalan gitu, Mbak. Maka pemerintah sudah memberikan warning kepada bank-bank himbara untuk tetap mendukung kredit, ekspansi kredit, terutama adalah kepada sektor-sektor yang produktif untuk terus pertumbuhan ekonomi kita ini melaju dengan baik gitu, Mbak Ita, Mas Muslim. Prof, gitu. ini ada salah satu pendengar yang pengen nanya nih, Prof, katanya. Iya, apa? Katanya gini, kenapa sih katanya Bu, kalau bunga kredit naiknya cepat sekali ketika BI rate naik, tapi kok bunga simpanan tabungan atau deposito nggak cepat naik juga? Katanya gitu, Prof. Gimana tuh? Iya, sebenarnya itu kan ada konsolidasi ya perbankan itu. Tapi memang mohon maaf, saya tidak mau menyinggung siapapun. Kadang-kadang bank itu kan juga nakal. Hanya perusahaan mana sih, Mbak Ita, Mas Muslim, yang tidak ingin mendapatkan profit yang sebesar-besarnya, kan gitu ya. Iya. Jadi itu kan sangat selalu juga disentil oleh Pak JK kan. Bank-bank itu kan, kalau ketika suku bunga acuan naik, bank itu akas menaikkan juga kan gitu, suku bunga kredit kan gitu kan. Iya. Tapi ketika suku bunga acuannya turun, pura-pura nggak dengar tuh. Nah itu disampaikan oleh pendengar itu betul. Jadi intinya sekarang marilah kita kan ini kan jangan jeruk makan jeruk gitu loh, Mbak. Bank Himbara ini kan plat merah ya. Iya, betul. Ya, harus mendukung pemerintah kan, Mbak. Gitu kan. Kalaupun Bank Himbara nanti itu profitnya besar kan masuknya juga ke Danantara. Iya. Nah, iya kan Mbak Ita, Mas Muslim. Jadi kalau ini Bank Himbara juga bidet misalnya tidak mau merespon secara positif apa yang dilakukan otoritas moneter dan himbauan pemerintah, maka ini artinya nggak mendukung pemerintahnya dong, kan gitu. Ya, mari kita saling bergandeng tangan sekarang di kondisi keadaan yang memang tertekan sekarang, Mbak, gitu. Jangan sampai krisis-krisis ini benar-benar terjadi gitu loh, Mbak Ita, Mas Muslim. Jadi artinya sama-sama wise, artinya dapat misalnya untung tapi nggak berlimpah, itu nggak apa-apa. Artinya masih tetap BEP oke lah gitu kan, Mbak Ita, Mas Muslim. Daripada kredit macetnya naik ya, Prof ya. Nah, daripada kredit macetnya naik, coba
ya pasti kan juga akan yang rugi pusing juga. perbankannya kan, Iya, Mbak? banknya juga yang pusing ya, Prof. Iya, banknya juga Pusing yang bareng, pusing. Prof, Nanti sama- pemerintah lagi sama yang nasabah. menyuntik modal kan gitu. Iya, Nah, iya. akhirnya kan nggak berujung nih ceritanya kan, lingkaran Iya. setan. Nah, tapi kalau sekarang kita bergandeng tangan, para perbankan ini mendukung otoritas moneter dan himbauan pemerintah itu yang diamanahkan itu dikerjakan dengan artinya secara wise gitu. Saya kira tidak ada hal yang tidak mungkin bahwa kita itu akan menjadi lebih baik nanti, Mbak, gitu. Kan kita ini katanya cinta NKRI. Nah, keuntungan besar itu kan masuk juga ke Danantara. Danantara siapa? Danantara kan juga NKRI, Mbak. Iya, betul. Jadi ini intinya jangan egois lah. Ego sektoralnya dikesampingkan dulu demi kemenangan rakyat. Supaya apa? Supaya rakyat di sini tetap bisa juga hidup. Artinya kalau sektor real hidup, Mbak, Mas Muslim, itu kan nanti akan ada yang namanya perluasan kesempatan kerja. Nah, middle class yang sudah ambruk ini tidak semakin ambruk yang jatuh ke pinjol-pinjol itu, tapi nanti punya income, punya demand of consumption. Kalau demand of consumption-nya meningkat, maka productivity-nya meningkat. Kalau productivity-nya meningkat kepada apa? Ya pastinya pertumbuhan ekonominya, karena GDP-nya meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat. Ya. Intinya kan seperti itu logika sederhananya ya, Mbak. Baik. Gitu. Mbak Ita, Mas Muslim. Baik, Prof, udah jelas nih, Clear banget ya. Jadi seperti apa. Nggak perlu terlalu khawatir bahwa nggak ini perlu. Ya, nanti KPR juga akan meningkat, jelas loh, kita juga akan teriak ke BI, turunkan, pasti gitu. Iya, baik. Tapi berapa lama kira-kira bisa turun lagi, Prof? Kalau dilihat-lihat dari situasi kalau dan udah kondisi nanti sekarang. rupiah stabil, geopolitik kata Mas Muslim tadi sudah mulai stabil juga gitu kan. Harga minyak dunia juga udah mulai misalnya turun gitu. Itu cepat kok untuk menurunkan itu. Bismillah, mudah-mudahan ya, Prof. Bismillah, iya pasti dah. Kita juga akan teriak kok ke BI, nggak akan tinggal diam. Iya, siap. Teriakin, Prof. Teriakin, Prof. Kata Mas teriakin. Saya paling maju teriakin duluan. Wah, kami di belakangnya Prof Rahma kalau begitu. Baik, Prof, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Baik, sehat selalu ya, Prof. Sehat selalu dan sukses selalu. Yuk. Iya, yuk, bye-bye. Baik. Baik pendengar dan juga pemirsa Terjaya, itu tadi dia ekonom dan juga sekaligus guru besar ekonomi moneter dari Universitas Erlangga, ada Profesor Rahma Gafmi yang menyampaikan sebenarnya intinya adalah dengan kenaikan BI rate ini walaupun memang ada beberapa hal yang terdampak